Halo, selamat siang hiring partner, kakak-kakak instruktur, dan teman-teman Stockholm Fox. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang bernama Chef Aid. Apa itu Chef Aid? Chef Aid merupakan aplikasi barber online di mana konsumen bisa memesan capster atau tukang cukur dari rumah mereka, baik dengan menggunakan komputer ataupun handphone. Mereka hanya menunggu di rumah dan capster atau tukang cukur akan datang ke rumah konsumen. Mengapa Chef Aid? Sampai saat ini masih banyak orang yang menghindari berpergian keluar rumah karena pandemi, dan mereka juga tidak ingin bertemu dengan orang banyak. Antrean yang panjang juga menjadi faktor yang membuat orang malas untuk pergi ke tempat cukur. Kebanyakan orang di Indonesia suka mendapatkan sesuatu tanpa harus bergerak. Mereka lebih suka jika hal-hal yang mereka inginkan datang dengan sendirinya ke mereka. Dengan adanya Chef Aid, simbiosis mutualisme pun akan terjadi. User bisa mendapatkan servis cukur tanpa perlu berpergian dan lebih terjadwal dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Sebelum berbicara lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan tim Chef Aid. Saya Denisi Heskiel Eldon Manulang, saya sebagai front end, background saya SMK Teknik Komputer dan Jaringan. Saya mengambil bagian dalam mendesain tampilan web app untuk klien dan admin. Perkenalkan, saya Pandika Adi, background saya adalah teknik geodesi, role saya di sini adalah sebagai full stack, dan job desk saya di sini adalah melakukan integrasi third party API, penyajian data spasial, dan juga debugging. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Faras Widianur Hisham, background saya dari teknik mesin, dan role saya di sini adalah sebagai full stack developer dengan tanggung jawab mendesain tampilan React Native, dan juga wiring dan pembuatan komponen. Halo, perkenalkan, nama saya Anggor Sandrigo, background saya SMA. Pada proyek ini saya berperan sebagai back-end developer yang bertanggung jawab pada server dan testing. Sebelum memulai demo, kami akan melakukan testing terhadap server kami. Sebelum memulai demo, kami akan melakukan testing terhadap server kami. Kami menggunakan Jest sebagai unit testing. Testing dilakukan di sisi kanan untuk service app, sedangkan yang di sisi kiri untuk service user. Dari hasil yang kami peroleh, kami mendapatkan coverage dengan rata-rata 97% dari total 90 test case. Hal ini menunjukkan bahwa server kami berjalan dengan optimal sesuai dengan yang kami inginkan. Kali ini saya akan mendemokan aplikasi kami. Sekarang yang bisa kita lihat adalah homepage web application untuk bagian user. Dan lalu setelah ini, sekarang kita ada di halaman dashboard untuk user. Nah, di sini kita bisa memilih lokasi berdasarkan yang kita inginkan. Sekarang saya akan memilihkan Jakarta, dan dari sekian banyak servis yang bisa saya pilih, pada kali ini saya akan memilih servis haircut. Nah, di sini juga bisa pilih barber. Dari semua pilihan-pilihan tersebut, pada contoh kali ini saya akan memilih Faras sebagai barber saya. Nah, setelah kita klik barbernya, maka akan muncul form untuk schedule. Nah, pada contoh kali ini saya akan mengklik tanggal 25, dan setelah itu saya akan menentukan jam untuk barber itu sendiri. Nah, di sini saya tidak perlu menuliskan alamat, dengan cukup satu klik di Find Me, maka lokasi akurat sudah bisa didapatkan. Dari jaraknya juga, dan harga sudah terpampang jelas. Setelah itu saya akan klik order. Nah, di sini sudah terlihat semua orderannya, dari service, date, time. Nah, sekarang kita harus membayarnya. Pada contoh kali ini saya menggunakan bantuan Mitrans sebagai media pembayarannya. Setelah klik dibayar, maka kita akan kembali ke website merchant. Di sini payment-nya sudah paid, status order juga paid. Nah, sekarang akan lanjut ke sisi klien mobile dari si barber. Baik, kali ini saya akan mendemonstrasikan mobile app yang dibuat untuk barber. Pada tampilan utama, kita bisa melihat total cuts, total income, dan kata-kata rating dari tukang cukur yang telah login. Dan di bawah itu ditampilkan juga schedule-schedule dari orang yang telah membooking tukang cukur tersebut. Dan pada kali ini, barber yang telah login adalah Faras. Ketika kita klik detail, mobile app akan menyajikan
detail dari orderan yang telah kita pilih. Barber bisa mengganti status order menjadi OTW dan juga finish. Ketika OTW diklik, otomatis pada tampilan customer, status order telah berubah menjadi OTW dan kita bisa membuka peta. Selain itu, Barber juga bisa mengklik tombol navigate dan Barber akan diarahkan kepada Google Maps dengan lokasi orderan yang telah dipesan. Dan berikut adalah lokasi dari orderan yang telah dibuat sebelumnya oleh customer. Sekarang saya akan mendemonstrasikan fitur tracking yang terdapat pada web app customer dari Savage. Di sebelah kiri adalah tampilan fitur tracking pada web app customer, dan sebelah kanan adalah tampilan Google Maps ketika Barber sedang berjalan menuju lokasi. Beginilah hasilnya. Nah, setelah selesai, Barber bisa mengganti status ordernya menjadi finish. Nah, setelah itu, pekerjaan Barber sudah selesai, dan dia bisa kembali ke dashboard-nya. Nah, di sini, total cost dan total income akan otomatis terupdate. Dan rating average akan terupdate pula secara otomatis jika user sudah memberikan votingannya. Nah, di sini, status order dari user pun akan otomatis terganti ke finish jika Barber sudah mengganti status ordernya. Seperti itu, dan setelah ini, user bisa memberikan voting berdasarkan kepuasannya terhadap Barber tersebut. Kali ini sudah terlihat tampilan web app dari admin site untuk aplikasi Save ini. Bisa kita lihat, pada bagian ini terdapat total Barber, total user, total order, dan juga total vote dalam bentuk grafik. Selain grafik dari total semua itu, kita juga dapat melihat total order, average voting, dan juga total income dari setiap Barber. Bila kita scroll ke bawah, kita bisa men-track order-order yang telah dibuat oleh customer dan juga lokasi dari Barber sekarang. Ketika user melakukan registrasi, klien akan mengirimkan data registrasi kepada server yang akan dikirimkan ke dalam database MongoDB. Dan ketika customer mengisi order form dan memilih lokasi pada peta, klien akan mengirimkan data ke server yang akan diteruskan ke OpenStreetMap API untuk mendapatkan alamat dari lokasi tersebut. Ketika customer mensubmit order, data pada server akan diteruskan kepada API Midtrans untuk mendapatkan payment URL yang akan disimpan ke dalam database Postgres. Dan ketika pengguna telah membayar order tersebut, Midtrans akan mengirim informasi kepada server bahwa order telah dibayar. Detail order kemudian dapat dipanggil oleh klien ketika dibutuhkan. Ketika Barber telah login, klien akan otomatis mengirimkan data lokasi ke server yang akan disimpan ke dalam database. Begitu juga ketika Barber mengupdate order, klien akan mengirimkan data terupdate ke server yang akan disimpan ke dalam database. Untuk tech stack yang kami gunakan pada front-end adalah React sebagai JavaScript library untuk membuat UI user dan admin. Lalu React Native sebagai JavaScript library untuk membuat mobile app. Expo sebagai framework untuk membuat UI mobile app. Async storage untuk menyimpan data pada perangkat user. Untuk styling kami menggunakan Tailwind. Lalu untuk HTTP request kami menggunakan Axios. Lalu kami menggunakan Redux dan Reduxtang untuk state management dan asynchronous. Livelet untuk menampilkan map pada web app. Lalu kami menggunakan OpenStreetMap untuk base map backend untuk reverse geocoding. Lalu yang terakhir, kami menggunakan Chart.js untuk kebutuhan statistik pada admin site. Kemudian untuk tech stack pada backend, kami menggunakan Node.js sebagai platform, Express.js sebagai framework. Kami juga menggunakan dua jenis database SQL dan MySQL. Untuk SQL, kami menggunakan Postgre dengan ORM SQLize. Untuk NoSQL, menggunakan MongoDB dengan ODM Mongoose. Bcrypt untuk enkripsi dan dekripsi. Kami menggunakan JSON Web Token untuk autentikasi. Axios untuk request data ke microservice. Jest untuk unit testing. Dan terakhir, Midtrans untuk payment gateway. Sekian dari ShapeAd, terima kasih.